Malu, statement Anda memalukan Pak Abraham Samad sebagai seorang mantan KPK mengomentari Pak Jokowi melanggar hukum. Mantan Ketua KPK Abraham Samad membuat statement yang menurut saya lucu, tidak selevelnya sebagai ahli hukum, ya sekapasitas mantan Ketua KPK. Mengatakan sebaiknya Pak Jokowi mencabut laporannya dengan argumentasi yang menurut saya dipaksakan, tidak masuk akal, bahwa ini keluar dari seorang Abraham Samad. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsu ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Oke ya, itu cuplikan dari wawancaranya Kompas TV dengan Abraham Samad. Bagaimana mungkin sekalipun mantan Ketua KPK ngomongnya seperti ini? Tidak bisa membedakan mana kritik, mana fitnah, mana hoax, mana ujaran kebencian. Dan yang aneh lagi, lucu lagi, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi dianggap melanggar hukum. Halo, yang melanggar hukum itu Pak Jokowi atau Roy Suryo dan kawan-kawan? Sampai ini linglung ya, Roy Suryo, Pak Abraham Samad. Saya rasa sampean ngomong kayak nggak sadar gitu. Cara ngomong Banyumas kayak orang ngambal lemah gitu loh. Yang melanggar hukum itu Pak Jokowi, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan tuh yang menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Tuduhan fitnahan terhadap Pak Jokowi, dikatakan ijazahnya palsu, kayak gitu kok disebut kritik. Itu fitnah, hoax sepanjang tidak bisa membuktikan. Yang melanggar hukum yaitu mereka-mereka itu yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu itu. Kritik itu misalkan Pak Jokowi dong please, setelah jadi presiden silakan membangun Solo, membantu wali kota Solo, mewujudkan Solo yang indah. Tidak usah terlalu banyak komentar, tidak usah terlalu banyak mencampuri urusan negara, misalkan begitu. Itu kritik, Mas, bolehlah. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau mengatakan Pak Jokowi jasanya palsu, kritik dari mana? Rumus dari mana kayak gitu-gitu dikatakan kritik. Sama ketika saya mengatakan Abraham Samad, kamu tuh palsu kamu. Kamu bukan lulusan kampus ini. Itu bukan kritik. Itu menjas. Kalau tidak benar, jasnya fitnah, hoax, ujaran kebencian. Masa nggak bisa membedakan sampean, Kang Abraham Samad, mana kritik, mana hoax, sekaliber mantan Ketua KPK. Ya, sekaliber mantan Ketua KPK, pakar hukum pastilah. Kalau nggak pakar hukum nggak mungkin menjadi Ketua KPK. Lah ya kritik kok begitu. Allah ya Karim, yang melanggar hukum malah dikatakan melanggar hukum. Melanggar hukum dari mana? Justru Pak Jokowi sedang menegakkan hukum, sedang berupaya untuk taat hukum, biar orang
yang menuduhnya sebagai memiliki ijazah palsu dibuktikan di jalur hukum, sedang menghormati hukum agar orang bertanggung jawab secara hukum atas apa yang disampaikan, atas apa yang dituduhkan, atas apa yang difitnahkan. Kayak gitu kok melanggar hukum, gimana sih? Kalau Pak Jokowi tiba-tiba menyuruh bodyguard untuk menangkap Roy Suryo, terus siapa itu Rismon, Tifa tangkap itu tanpa diadili, tanpa proses hukum, lah itu baru namanya melanggar hukum, bro. Lalu Pak Jokowi kurang apa loh? Seandainya Pak Jokowi mau dengan cara-cara premanisme seperti itu, apa susahnya bagi seorang mantan presiden? Ya, sangat bisa, pasti. Tetapi Pak Jokowi kan tidak menempuh jalur itu. Artinya apa? Pak Jokowi ingin sebagai warga negara hari ini taat hukum. Ketika dia dituduh ijazahnya palsu dan lain sebagainya, mencoba menempuh jalur hukum, dan ini jarang dilakukan oleh orang sekaliber mantan presiden loh. Ya, coba kalau yang menjadi mantan presiden saya gitu dituduh seperti itu, wah tak habisi, nggak pakai lama itu. Sejak dulu tuh, sejak saya jadi presiden, orang-orang yang nuduh jasanya palsu udah tak sikat bun-bunane, nggak tahu ujung, nggak tahu dari masih menapak di atas bumi apa enggak. Seandainya saya jadi presiden dituduh, difitnah semacam itu, ketika masih jadi presiden saya, kan apa susahnya saya nyuruh anggota Kopassus untuk menyelesaikan, membereskan orang-orang yang bikin gaduh negara, kan gitu. Tapi Pak Jokowi kan tidak menempuh cara itu. Ya, jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah benar. Biar orang-orang yang bikin gaduh negara ini memfitnah sekaliber mantan presiden tidak terus-terusan menghamburkan ujaran kebencian, menghamburkan hoax, menghamburkan fitnah. Lawang kampus UGM saja sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah sudah membuat statement bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bukan palsu. Kok masih nggak percaya? Lalu pihak mana lagi yang Anda mau percaya? Pihak mana lagi yang Anda percaya? Kalau pihak yang mengeluarkan ijazah saja sudah mengatakan. Maka yang lebih dipercaya Roy Suryo apa UGM? Ya tentu UGM lah. Emang Roy Suryo yang mencetak ijazah, yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi UGM. UGM lah yang paling layak untuk dipercaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Seandainya kok palsu, maka UGM yang bertanggung jawab atas statementnya itu, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Malu. Statement Anda memalukan Pak Abraham Samad sebagai seorang mantan KPK, mengomentari Pak Jokowi melanggar hukum, upayanya melaporkan para penuduh ijazah palsu itu dikatakan sebagai melanggar hukum. Yang melanggar hukum adalah mereka-mereka yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu yang melanggar hukum. Fitnah itu jatuhnya, hoax. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sebuah contoh bagaimana cara menegakkan, menghargai hukum di tanah air ini, tidak main hakim sendiri. Berpendapat boleh, tapi berpendapat kritik berbeda dengan fitnah dan ujaran kebencian. Anda sebagai para hukum mestinya lebih tahu dibanding saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.